teman-teman semua, gimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu senang, selalu semangat, dan selalu bahagia terus ya. Yang penting kunci hidup itu adalah bahagia. Oke, ketemu lagi dengan channel saya, Sang Maharatu. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar trading saham. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah cara membaca grafik saham dulu ya. Mungkin teman-teman yang masih pemula bingung ya, kenapa ada grafik saham itu yang warnanya merah, ada juga yang warnanya hijau, namun ada juga hanya bergaris seperti ini ya. Dan ada juga di atas body candle-nya ini ada garis, dan di bawah body candle-nya juga ada garis. Nah, mungkin teman-teman juga bingung ya, kenapa kok body candle-nya ada yang merah, ada yang hijau, terus ada garis di atasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dulu cara membaca grafik sahamnya. Nah, sebelum kita membaca grafik saham, teman-teman harus memahami dulu ya, dalam suatu grafik saham itu, tiap candle akan menunjukkan 4 angka, yaitu pertama adalah harga pasar saat dibuka atau open, yang kedua adalah harga terakhir saat pasar ditutup atau close, yang ketiga adalah harga tertinggi di hari itu atau highs, dan yang keempat adalah harga terendah di hari itu atau low. Nah, jadi yang namanya suatu candle, yang tadi saya sebutkan ada candle yang berwarna merah, ada yang candle berwarna hijau, terus di atas body candle-nya ada garis atas, ada garis bawah, itu menunjukkan adalah 4 angka dari candle tersebut. Jadi setiap candle itu akan menunjukkan 4 angka, yaitu angka saat pembukaan saham, angka saat penutupan saham, angka saat itu saham mencapai harga tertinggi, dan angka terendah yang sempat dicapai oleh saham pada saat itu. Jadi hanya ada 4 angka ini. Nah, teman-teman harus memahami itu ya. Nah, yang kedua, kenapa ada body candle itu berwarna merah, kenapa ada yang berwarna hijau. Nah, di sini saya akan jelaskan, jika harga close lebih tinggi daripada harga open, maka warna body candle-nya menjadi hijau. Nah, misalnya harga close-nya 4.000 dan harga open-nya 3.000. Berarti terjadi kenaikan harga. Saat saham dibuka, itu menunjukkan harga di 3.000. Jadi pembukaan saham itu menunjukkan harga di 3.000 dan saat saham ditutup menunjukkan harga di 4.000. Berarti terjadi kenaikan harga sebanyak 1.000. Nah, berarti saham pada hari itu sedang mengalami kenaikan sebesar 1.000. Berarti warna candlenya secara otomatis akan berwarna hijau ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jika harga close lebih rendah daripada harga open, maka warna body candlenya menjadi merah. Nah, misal harga saat penutupan itu 3.000 dan harga saat pembukaan adalah 4.000. Nah, misalnya pada hari itu saham dibuka harganya 4.000, tetapi di sore harinya saham ditutup di harga 3.000. Berarti kan terjadi penurunan harga sebesar Rp1.000. Nah, berarti pada hari itu saham tersebut sedang mengalami penurunan harga. Maka secara otomatis candlenya akan berwarna merah. Jadi kalau terjadi kenaikan harga, berarti secara otomatis candlenya akan berwarna hijau. Tetapi kalau terjadi penurunan harga pada hari itu, maka candlenya akan berwarna merah. Nah, jadi teman-teman harus memahami dulu ya. Pertama, memahami apa maksud dari 4 angka di setiap candle. Jadi 4 angka itu yaitu harga saat pembukaan, harga saat penutupan, harga yang pernah dicapai oleh saham pada hari itu, harga tertingginya, dan harga terendah yang sempat dicapai oleh saham tersebut pada hari itu. Nah, ini juga penjelasan untuk yang candlenya berwarna merah ataupun hijau. Oke, sekarang kita akan lihat
contoh candle yang saya buat ya. Nah, ini saya buat candle yang berwarna hijau. Saya juga buat candle yang berwarna merah. Dan ini adalah candle yang disebut dengan doji. Jadi, doji ini terjadi karena harga pembukaan dan harga penutupan itu sama. Jadi, saat harga dibuka, saham saat harga ditutup, harganya sama. Nah, sedangkan ini adalah harga tertinggi yang sempat dicapai oleh saham tersebut. Berada di posisi ini, dan ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham tersebut pada hari itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu yang candle berwarna hijau ya. Jadi di sini ada candle berwarna hijau, di atasnya ada garis seperti ini. Nah, garis seperti ini disebut dengan wick atau shadow ya. Begitu juga garis yang ada di bawah ini disebut dengan wick atau shadow. Jadi garis ini menunjukkan harga yang sempat dicapai oleh saham tersebut. Kalau di atas berarti harga tertingginya, dan kalau di bawah adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham tersebut. Nah, sedangkan di sini ini adalah harga open. Ini harga open dan ini adalah harga close dari saham tersebut. Jadi saham tersebut dibuka di posisi bawah, tetapi saat penutupan dia naik di posisi sini. Ini adalah posisi penutupan saham, sedangkan ini adalah posisi pembukaan saham. Nah, sedangkan di sini ini adalah harga tertinggi yang sempat dicapai oleh saham tersebut pada hari itu. Sedangkan ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham tersebut pada hari itu. Nah, di sini saya akan kasih contoh ya, pergerakan dari saham untuk yang candle warna hijau. Nah, teman-teman bisa lihat posisi pembukaan saham ada di sini. Nah, ini saya kasih contoh. Saham dibuka di posisi sini. Posisi harganya di sini. Saya kasih contoh. Pada hari itu saham dibuka di harga di sini. Saham sempat mengalami kenaikan. Nah, terus pada hari itu saham juga sempat mengalami penurunan. Terus sempat naik lagi. Terus sempat turun lagi. Dan naik lagi dan berhenti di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah posisi pembukaan saham. Ada di harga sini. Dan ini adalah posisi penutupan saham ada di harga sini. Nah, sedangkan ini adalah posisi harga yang tertinggi yang sempat dicapai oleh saham pada saat itu. Sedangkan yang ini adalah posisi harga terendah yang sempat dicapai oleh saham pada saat itu. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah harga opennya. Di sini, ini harga opennya. Dan ini adalah harga close-nya, posisinya di sini. Nah, ini posisi harga close-nya di sini. Nah, sedangkan ini adalah harga tertinggi yang sempat dicapai oleh saham itu. Ada di sini. Dan ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham pada saat itu. Nah, berada di sini. Berarti teman-teman bisa lihat ya. Posisi pembukaan saham ada di harga ini. Kemudian dia sempat naik dan penutupannya ada di sini. Berarti saham sedang mengalami kenaikan. Jadi dari harga di sini, saham sempat naik ke sini. Dan penutupannya di sini. Berarti karena kenaikan saham tersebut, maka body candle-nya berwarna hijau. Seperti ini. Terbentuklah body seperti ini. Ini karena dari pergerakan saham. Nah, teman-teman juga harus pahamin, dalam satu hari itu, satu saham itu terus bergerak ya. Bergerak terus, jadi dia beberapa kali gerakan dalam satu hari. Jadi, ada 4 gerakan dalam satu hari. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu harga saat pembukaan, itu gerakan pertama, dan harga saat penutupan, gerakan kedua. Kemudian, harga yang lainnya adalah harga yang sempat dicapai dengan harga tertinggi, dan ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham tersebut pada saat pergerakan di hari itu. Maka terbentuklah body candle seperti ini. Nah, teman-teman mungkin paham ya, kenapa ada
grafik saham yang bodinya seperti ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan body candle yang berwarna merah. Kenapa sih terbentuk body candle seperti ini dalam sebuah grafik saham? Nah, teman-teman bisa lihat saham dibuka di posisi di atas ini. Ini harga pembukaan saham, open, dan ini adalah harga penutupan saham. Ada di bawah sini, harga close-nya. Dan ini adalah harga tertinggi yang sempat dicapai oleh saham pada hari itu. Dan ini adalah harga terendah yang sempat dicapai oleh saham pada hari itu. Nah, di sini saya akan jelaskan cara pergerakan grafik sahamnya. Saham dibuka di posisi sini. Oke, kita ambil dari sini posisinya. Saham dibuka di posisi sini, saham sempat melakukan penurunan di harga di sini. Tetapi saham kembali naik, terus sempat turun lagi, terus sahamnya sempat naik lagi, dan turun lagi. Dan berhenti di sini saat penutupan. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan saham pada satu hari. Ini adalah posisi pembukaan saham ada di harga di sini. Kita bisa lihat harganya ada di samping sini ya. Ini adalah harga saham. Nah, posisinya ada di sini saat pembukaan. Ini contohnya. Nah, saat penutupan posisinya ada di sini. Yaitu ini. Nah, saat pembukaan posisi di sini, namun penutupannya ada di sini. Berarti saham sedang mengalami penurunan. Jadi dari harga di atas, sahamnya turun. Saat penutupan ada di posisi bawah. Berarti karena harga saham tersebut pada hari itu terjadi penurunan harga, maka bodi sahamnya secara otomatis akan berwarna merah seperti ini. Nah, terus bagaimana dengan garis di atas? Garis di atas ini kita sebut dengan wick atau shadow. Berarti pada saat itu saham sempat mencapai harga tertinggi yang ada di sini. Nah, ini harga tertingginya. Namun, akhirnya dia cross check turun di sini. Nah, namun pada saat pergerakan itu saham juga sempat menuju di harga terendah di sini. Nah, ini harga terendahnya. Nah, maka terbentuklah body candle seperti ini. Jadi teman-teman paham ya. Jadi kenapa candle itu warna hijau? Karena sahamnya terjadi kenaikan pada saat itu. Kalau merah, sahamnya terjadi penurunan pada hari itu. Nah, di sini teman-teman udah paham ya dari kedua body candle tersebut. Nah, terus teman-teman juga mungkin pernah lihat di grafik saham ada candle seperti ini. Candle seperti ini disebut dengan doji. Jadi harga pembukaan dan harga penutupan itu sama nilainya. Jadi misalnya saham dibuka di harga 4.000, terus penutupan di sore harinya di harga 4.000. Berarti pada hari itu saham tersebut tidak ada kenaikan maupun penurunan harga. Jadi balance ya. Makanya terbentuklah body seperti ini yang disebut dengan doji. Jadi body ini tidak berwarna hijau dan tidak berwarna merah karena harga pembukaan dan harga penutupan sama. Nah, ini pergerakannya saya contohkan seperti ini. Harga saham berada di posisi di sini saat pembukaan. Di sini, misal saat pembukaan di sini, saham sempat terjadi kenaikan. Terus posisi di sini dia terhenti. Terus sempat turun. Terus naik lagi. Namun terhenti di sini, namun saham sempat turun lagi di sore harinya dan berhenti di saat jam penutupan saham. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah posisi pembukaan saham ada di posisi sini, ada di harga sini. Dan pada sore harinya, penutupan saham ada di posisi sini. Ini adalah harga penutupan saham. Berarti harga pembukaan dan penutupan saham itu sama nilainya, balance. Maka terbentuklah seperti ini. Garis datar seperti ini. Ini karena harga saham pembukaan dan penutupan sama. Tetapi pada saat pergerakan saham pada hari itu, saham sempat mencapai di
harga tertinggi di sini. Nah, harga tertingginya ini. Nah, ini adalah harga tertingginya. Dan pada hari itu saham juga sempat mencapai harga terendahnya di sini. Nah, ini harga terendahnya. Jadi dalam satu hari, pergerakan saham seperti ini, maka terbentuklah body candle seperti ini. Jadi kalau misalnya di grafik ada bentuk bodinya seperti ini disebut dengan doji ya. Jadi antara harga open dan harga penutupan itu sama, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Nah, dari sini mungkin teman-teman udah bisa memahaminya cara membaca suatu grafik saham ataupun candle. Oke. Dari yang saya jelaskan tadi, teman-teman udah bisa memahaminya. Sekarang kita langsung masuk ke gambar grafik saham. Nah, ini saya ambil contohnya adalah saham BCA atau BBCA. Jadi saham BBCA ini adalah saham Bank Sentral Asia, BCA punya. Nah, ini posisi grafik saham BCA sampai saat ini. Nah, ini adalah posisi daily ya. Ini daily artinya pergerakan selama satu hari. Jadi ini satu hari, ini satu hari, ini satu hari sampai ke belakangnya. Jadi satu candle ini adalah posisi satu hari. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini ada candle warna merah, ini adalah pergerakan saham selama satu hari. Jadi saat itu sahamnya terjadi penurunan harga, maka terbentuklah body candle yang berwarna merah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini saham teman-teman bisa lihat gambar saham yang di ujung ini posisinya tidak merah dan tidak hijau, berarti posisinya adalah gambar doji. Kalau disebut harga pembukaan dan harga penutupan sama ya, maka disebut dengan doji. Teman-teman bisa lihat, jadi dia tidak menunjukkan warna merah maupun warna hijau. Nah, ini karena jamnya masih operasional ya, belum terjadi penutupan, jadi harga masih terus berubah ya. Jadi teman-teman sempat lihat bahwa body candle-nya sempat berwarna merah, sempat turun, tetapi dia kembali naik ke harga pembukaan semula. Maka terbentuklah body seperti ini. Nanti penutupannya biasanya jam 3 kurang 10 menit ya, di sore hari. Nah, ini ada juga candle yang berwarna hijau. Nah, sampai di sini dulu cara membaca grafik saham. Nanti saya akan lanjutkan lagi dengan video yang lainnya, yaitu cara membaca kenapa saham ini naik, kenapa saham ini turun. Ini disebut turun, ini disebut saham sedang mengalami kenaikan atau downtrend. Nanti kita lanjut dengan video-video berikutnya ya. Oke teman-teman, oh ya teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu saya membuka grafik ini di mana, di sini saya membuka grafiknya di sini ya. Teman-teman bisa lihat tulisan yang ada di atas, tradingview.com. Nah, teman-teman bisa buka tradingview.com, maka akan terbuka grafik seperti ini. Jadi di sini sangat lengkap sekali ya. Jadi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kita menganalisa suatu grafik saham. Nah, ini fasilitasnya sebelah kiri. Ini juga ada indikatornya. Kita bisa menggunakan indikator seperti moving average maupun indikator yang lainnya. Jadi di sini banyak sekali dukungan-dukungan yang diberikan kepada kita untuk menganalisa suatu pergerakan saham. Nanti teman-teman silahkan ketik tradingview.com ya untuk melihat pergerakan grafik. Nah, untuk melihat saham apa aja teman-teman bisa ganti di sini. Ini ada tulisan BBCA, klik aja. Nah, nanti teman-teman mau lihat saham BRI, ketik BBRI. Nah, ini ada Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini adalah saham BRI. Terus teman-teman pengen lihat saham Beris, ketik aja Beris Bank Syariah Indonesia. Maka akan terbuka sahamnya seperti ini. Ini adalah saham per harinya ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat buat teman-teman kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang trader yang handal. Oke, terima kasih. Jangan lupa like videonya, subscribe, share ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa menjadi trader yang sangat handal. Oke, terima kasih.